tanpa terasa kita telah masuki hari ke-29 di bulan ini, dan ini tentunya akan menjadi puncak perjuangan kita di Ramadan yang belum tentu tahun depan kita bisa dapati kembali. Karena itu, mari kita awali kultum kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh perjuangan kita dari awal Ramadan sampai hari ke-29 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Dan dengan penerimaan ini kita bisa mengukur apakah ada rasa penerimaan itu dalam jiwa kita, sehingga dengan itu kita menjadi bahagia, merasa menang, merasa berhasil dengan semua perjuangan yang telah kita lakukan dari awal Ramadan sampai dengan hari ke-29 ini, sehingga pribadi kita yang muslim yang telah naik menjadi mukmin bisa bertransformasi menjadi pribadi muttaqin yang layak menunaikan Idul Fitr di hari pertama di bulan Syawal nanti. Nah, teman-teman sekalian, untuk itu kita telah mencoba menyiapkan banyak materi dan telah kita paparkan dari ukuran-ukuran ini sampai terakhir di episode ke-28 kemarin telah kita uraikan persiapan menuju Idul Fitr, momentum terbaik, momentum istimewa, momentum yang sangat langka yang menandai kembalinya kita dalam keadaan fitrah yang bersih, benar, dekat dengan Allah, yang kemudian itu pun ditandai secara fisikal dengan memakan makanan untuk menunjukkan kemenangan kita akan perjuangan melawan nafsu, keberhasilan dan kebahagiaan kita telah menuntaskan Ramadan, sekaligus menunjukkan bahwa Shiyam telah usai. Baik, di pertemuan kemarin kita telah merumuskan dan menurunkan berdasar keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang tahap persiapan Idul Fitri itu, mulai dari berwudu standar dasarnya, atau kita mengambil sunnah tertingginya yaitu mandi besar dalam pengertian fikih yang telah saya uraikan. Kemudian setelah itu kita mencoba mencari pakaian terbaik. Masih ingat hadis riwayatnya disampaikan bahkan oleh cucu Nabi Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak, mencari pakaian terbaik dengan ukuran standar fikih yang telah kami uraikan pula pada edisi kemarin. Pun demikian, setelah itu kita ambil sunnah yang ketiga dalam tahap persiapan ini, yaitu mencicipi makanan yang menandakan bahwa Ramadan telah usai. Ya, sebagian ulama menganjurkan kita untuk bisa mencicipi makanan yang serupa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga para ulama menyebutkan sunnah mengonsumsi makanan ini yaitu kurma dalam jumlah bilangan ganjil, witir. Ya, Anda bisa cicipi 1kah, 3kah, atau 5kah. Jika pun tak menemukan kurma, Anda bisa mengambil sekiranya makanan yang punya nilai rasa yang serupa atau mendekati sama, yaitu punya rasa manis misalnya dan memiliki nilai glukosa, sehingga bisa memberikan kekuatan kepada tubuh, bukan sekedar menunjukkan puasa telah selesai. Baik, teman-teman sekalian, sekarang tiba saatnya kita masuk pada tutorial yang sangat penting yang menandai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah Shiyam. Masih ingat, bukankah di Al-Quran surah kedua di ujung ayat 185 itu Allah menyampaikan bahwa ukuran keberhasilan orang takbir saat Idul Fitri itu adalah ketika ia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan supaya engkau mampu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah syukur dalam Al-Quran juga dalam hadis-hadis Nabi SAW akan selalu terklasifikasikan pada dua bagian.
akan ditemukan aspek ritual dalam bentuk sholat, dan ini kita telah dapati isyaratnya dalam Al-Quran surah Al-Kawthar itu, inna a'tayna kal kawthar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah anugerahkan kepadamu nikmat yang sangat banyak, kami jaminkan semua kenikmatan terbaik di surga nanti, ya, sampai engkau mengatakan saya puas ya Allah. Untuk itu, sebelum sampai ke sana, syukuri dulu semua nikmat ini dengan cara salat. Fasalli. Karena itulah nikmat terbesar ketika menuntaskan siam Ramadan, tuntas kita menghadapi Idul Fitr, maka sunnah ini pun langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menunaikan salat. Baik, edisi kali ini kita akan belajar bagaimana tutorial salatnya untuk kita tunaikan dalam rangka beridul fitri. Baik teman-teman sekalian, tutorial salat Id episode yang kedua saat ini akan kita langsung masuk kepada teknis penunaian salatnya. Baik, tentunya kita harus merujuk kepada keterangan Al-Quran dan Sunnah untuk menentukan waktunya dulu, ya. Jelas kita mengetahui ini akan dimulai pada awal bulan Syawal, 1 Syawal. Namun 1 Syawal itu kapan waktu tepatnya? Ini kita akan turunkan. Kemudian yang kedua, secara teknis hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi dan diisyaratkan langsung kepada kita untuk dilakukan secara teknis menjelang penunaian sholat Id. Apa dan bagaimana teknis menjelang atau persiapan teknisnya yang terkait erat dengan sholatnya. Kemudian baru kita masuk teknis penunaiannya. Bagaimana cara kita menunaikan sholat Id seperti dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai pertama untuk masuk kepada penentuan waktu. Dalam konteks penunaian waktu ini disampaikan, dirujuk dari keterangan para sahabat yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Ahmad kemudian menyebutkan dalam musnad beliau, dalam kumpulan riwayat yang beliau susun dari tersambung kepada sahabat Jundub, disampaikan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumal fitri wasyamsu ala qaidi rumhin. Bima makna adalah kami pernah diimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala menunaikan salat Idul Fitri, dan matahari, ini saat kami menunaikan salat itu, matahari dalam posisi ketinggian bayangannya itu ketika jatuh ke bumi, ketinggian bayangannya sekitar 2 tombak, ya, 2 tombak. Seperti diketahui bahwa untuk menentukan waktu-waktu salat, dulu Nabi mengisyaratkan kepada para sahabat untuk menancapkan tombak, ya, terus misal tongkat, ya, di tanah, kemudian melihat posisi bayangan yang terpantulkan dari sinar matahari. Apakah kemudian panjang bayangannya itu, ya, lebih tinggi dari tombaknya, berapa, sama dengan tombaknya, ataukah kemudian telah mengecil sampai hilang. Maka itu keadaan yang dimaksudkan dari mulai tinggi, mengecil sampai hilang akan menunjukkan secara spesifik waktu penunaian sholat. Ini cara yang paling praktis. Baik, kalau kita lihat teman-teman sekalian, hadis-hadis yang terkait dengan ukuran bayangan 1 tombak, 2 tombak, ini waktunya tentunya terkait setelah matahari terbit dari tempat terbitnya, masyriq, ya. Kalau ia terbit dari tempat terbit, begitu pas terbit, kemudian dia bergeser, ya, bayangan sudah menunjukkan 1 tombak, ya. Ini disebut dengan waktunya dari awal duha, syuruk, ya, syuruk. Jadi saya tuliskan syuruk seperti ini. Ini awal duha, ada salat syuruk, gitu kan? Tersebut di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, diantaranya disambungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, man shallal ghadata
fil jama'ati au fil masjid, siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah, ya, khususnya di masjid, ya, thumma yaq'udu yadhkurullaha, kemudian setelah itu dia nggak langsung beraktivitas yang lain, tidak langsung pulang kalau dia sedang di masjid, ya, tapi dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bisa baca Al-Quran, disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Ya, bisa juga dia zikir bertasbih, bertahmid, ya, bertakbir misalnya, ya, Al-Quran surah ke-4 ayat 103. Bisa berdoa, itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Ya, bisa menghafal Al-Quran, itu zikir. Quran surah ke-54 ya, ayat 17, 22, 32, 40. Bisa ikut ta'lim Sabtu Ahad, tak sadar gitu kan, tak terasa, begitu selesai sholat ada ta'lim, itu bagian dari zikir. Dalil Quran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Ya, baik, itu semua zikir. Kemudian thumma yusalli rak'atain, ya, fi bidayatid duha, maka dia salat 2 rakaat setelah itu di awal duha. Ya, ketika mataharinya satu tombak itu awal duha. Maka ini salatnya disebut dengan syuruk, pergeserannya disebut isyraq, ya, tempat terbitnya matahari ketika terbit, ya, itu disebut masyrik, terbit. Terbenamnya maghrib, ya. Masyrik dan maghrib dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di firman-Nya pertama kali disebutkan di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Baik, maka milik Allah lah masyrik dan maghrib. Ini punya Allah, ini bukan Tuhan. Jadi jangan sampai kamu nyembah matahari. Matahari terbit kamu menghadap, kamu sembah, terbenam kamu sembah juga. Bukan, itu punya Allah, Allah yang ciptakan kok, kenapa kamu sembah sedangkan Tuhannya tidak kamu sembah? Maka kata Allah, masyrik tempat terbit, maghrib tempat terbenam, itu semua Allah yang ciptakan, punya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kalau anda kebingungan tentang kiblat, kata Allah, silahkan menghadap kemanapun, maka Allah akan menemukanmu. Dalam konteks kita sedang menunaikan salat. Baik, fokus ke sini. Jadi masyrik itu tempat terbit. Ketika dia bergeser ke arah syuruk ini, maka pergeserannya disebut dengan isyraq. Ya, isyraq. Asyraka yusyriqa, ya, menempati masyriknya dia bergeser, isyraq, bergeser ke awal duha disebut syuruk. Syuruk ini kadar bayangannya satu tombak, ya, satu tombak. Baik, teman-teman sekalian, fokus bersama saya. Kadar bayangan satu tombak kurang lebih lah, kalau sekarang kita tarik misalnya, ya, setelah menunaikan sholat subuh, dari waktu subuh kurang lebih 1 jam sampai 1 jam setengah, ya, kurang lebih demikian. Jadi kalau subuhnya bisa 4:30, ya 5:30 sampai jam 6 atau kurang sedikit, itu masuk syuruk. Ya, jadi kalau kita misalnya ingin lebarkan menjadi 2 tombak, ya tambah kurang lebih setengah jaman lah, ya, secara maksimalnya. Jadi bisa kita tarik, kalau ini syuruk ditunaikan 1 tombak, kisaran durasi waktunya 1 jam, 1 jam setengah, ya, pasca sholat subuh. Kalau sekarang kita ambil jam 6 misalnya, misal saja ngambil waktu amannya, ya, fokus baik-baik. Maka untuk 2 tombak kita tambahkanlah 15 sampai 30 menitan, ya, kurang lebih jam 6.30 kalau kita mau mulai lebih awal di sini. Jelas? Nah, ini ukuran ini bergantung kepada kapan kita menunaikan sholat subuhnya. Ambil, dan ini waktunya terbentang luas, waktu ini. Jadi kalau kita ingin tunaikan, karena ini awal duha, terus kita tambahkan waktunya seperti tadi, kurang lebih 2 tombak ukuran jam 6.30, ya, dan waktu ini terbentang luas sampai ke menjelang zuhur, ya, sehingga karena waktunya terbentang luas, teman-teman sekalian, ini untuk awal waktu penunaiannya. Jadi kalau kita tarik ke dalam waktu Indonesia misalnya bagian barat, sesuaikan dengan waktu sholat subuhnya, anda ukur, kita ambil misalnya jam 6.30, ini awal waktunya. Baik, kalau sekiranya anda ingin mengambil kelapangan dalam penunaiannya, silahkan, waktunya terbentang kata para ulama sampai dengan menjelang zawal, sesaat sebelum zuhur, sesaat sebelum zuhur. Ya, fokus. Kenapa ini penting saya sampaikan turunan ini? Umumnya kalau kita menunaikan sholat id di lapang atau tempat terbuka, maka kita pada umumnya mengambil waktu-waktu yang awal. Karena ketika naik lebih tinggi waktunya, jam 7 kah, setengah 8 kah,
kondisi mataharinya semakin naik, sinarnya semakin terasa. Ya, apalagi kalau ditunaikan di lapang jam 9, jam 10, siapa yang bisa tahan? Sholat aja udah begini-begini gitu kan. Maka bagaimana ketika mendengar khutbah, bubar mungkin, atau interupsi karena sudah terlampau panas, ya. Tapi dalam situasi seperti sekarang kan tidak semua orang bisa menunaikan di lapang, ya. Mungkin ini akan ditarik secara ilatnya ketika akan ditunaikan. Yang tidak bisa di lapang, tidak bisa di masjid, tarik lagi ke rumah. Ya, dalam konteks di rumah inilah teman-teman sekalian, saya ingin katakan, kalau Anda tidak dapat di jam 6.30, tidak ada masalah. Anda tunaikan jam 7 misalnya. Ya, jam 7 belum siap, agendakan jam 8.00. Ya, ini bergantung tentunya kepada sunnah-sunnah sebelumnya yang ini. Walaupun akan lebih baik tentunya di awal waktu itu ditunaikannya untuk menunjukkan kesungguhan kita. Kecuali kalau ketiduran, ya, efek terlalu malam Anda beraktivitas, tidur bangun-bangun jam 10 gitu kan. Baik, kembalikan. Jadi setelah berwudu, mandi, berpakaian terbaik, icip-icip makanan, kan? Setelah cicip, siap-siap. Tentukan waktunya, jam berapa mau sholat. Jelas sampai sini? Baik, ini yang saya sampaikan. Baik, syuruk sudah saya sampaikan, dengan pahala senilai haji dan umrah itu, ya, sempurna kata Nabi, hadisnya sahih. Kemudian untuk waktu penunaian Idul Fitrinya ditambah lagi sekitar 15-30 menit untuk menunjuk awal waktu penunaiannya, yaitu qaidi ramhain berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan. Kemudian teman-teman, setelah itu fokus baik-baik. Sebelum sampai ke sini, saya ingin memberikan penekanan perbedaan antara penunaian sholat Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri waktunya agak lebih melebar ke siang, Idul Adha lebih dimajukan. Ya, kenapa? Karena ada ibadah yang sangat penting, sehingga dengan pentingnya ini dimasukkan pada kata adhanya, ya, yaitu udhiyah, menyembelihnya, yang lebih baik dilangsungkan di waktu duha. Jadi begitu masuk ke duhanya, penyembelihan dilakukan, sehingga Idul Adha dilakukan lebih awal sholatnya. Ya, kalau tadi syuruk misalnya jam 6, ini kurang lebih syuruk ditunaikannya jam 6 sudah sholat Idul Adha. Dan sunnahnya tidak makan dulu, beda dengan Idul Fitri. Sunnahnya Idul Fitri makan dulu, Idul Adha tidak makan dulu, sholat, baru sepulang sholat ditunaikanlah kemudian sunnah untuk makan. Itu lebih baiknya dari hewan yang telah disembelih dan dimasak terlebih dahulu. Baik, inilah yang menyebabkan Idul Adha lebih cepat ditunaikan sholatnya, tapi Idul Fitri sifatnya agak santai dari segi waktu, karena ada sunnah-sunnah ini yang kita tunaikan terlebih dahulu. Jelas? Baik, jadi dari waktu sifatnya sudah saya sampaikan, jelas. Kita bisa mulai, ya, kalau saya sebutkan 2 tombak, tar semua orang keluar pasang tombak gitu kan. Tapi kan sekarang eranya sudah digital, ditarik. Sholat fardu dulu begitu, tanam di lapang dulu kelihatan. Tapi sekarang kan lihat jam sekian, sekian. Bahkan jam tertentu sudah ada, syuruk jam sekian, Anda tinggal tambahkan saja. Sekarang kita ambil patokan misalnya yang sederhana, 6:30 siap-siap. Ya, semua siap, jam 7 dimulai, misal. Baik, bergantung kondisinya. Ini sudah. Jadi kalau nanti tiba diumumkan oleh pemerintah kita, ya, berdasarkan pantauan hilal, berdasarkan hitungan dari falak astronomi, insya Allah akan ditetapkan Idul Fitri berlangsung hari sekian, ya, 1 Syawal bertepatan dengan tanggal B dan seterusnya. Jadi persiapannya sudah mantap, lebih kepada persiapan ukhrawinya, spiritualnya untuk menjelang Idul Fitrinya. Di semua bisa disiapkan dari 2 hari menjelang prosesi Idnya. Teruskan. Sekarang teknis, sudah tahu waktu. Teknis terkait erat dengan persiapan sholatnya, sehingga nanti kelengkapannya bisa kita siapkan lebih awal. Teman-teman, yang pertama, penting disiapkan sutrah, batas, yang dengan batas itu tidak boleh seorang yang tidak sholat atau akan bergabung sholat melewati orang yang sedang sholat di antara batas sutrah itu. Baik, Anda bisa simpan sutrah ini, ya, diletakkan di depan imam posisinya. Ingat, kalau ada imam di belakang makmum, maka sutrah sholat berjamaah depan imamnya. Saya ambil contoh misal, ini saya akan taruh di bawah, teman-teman sekalian. Fokus, ini akan saya taruh di bawah. Sutrah itu secara gampangnya begini. Anda menyimpan satu benda, yang benda ini memiliki, hati-hati,
ya, penampakan yang cukup baik dan tinggi sehingga diketahui oleh orang yang mungkin akan lewat, ini batasnya, ya. Jadi kalau saya simpan di sini misalnya, dan jangan iseng ya, jangan terlalu disimpan jauh ke sana gitu kan. Cukup posisi Anda sujud di mana. Ketika Anda sujud, misal saya akan menunaikan sujud seperti ini, sujud demikian teman-teman, ya, begini. Nah ini sutrahnya di sini. Jadi nggak usah dipasang terlalu jauh, ya. Nah ini penting saya sampaikan secara umum penanaman sutrah ini, karena nanti boleh jadi kaidah ini akan berlaku umum seperti Anda sholat misalnya di luar Idul Fitri, entah itu di perjalanan, ya kan, atau di musola yang ketika Anda masbuk, ya, dan seterusnya. Pasang sutra. Kalau mau gampang, bagi teman-teman yang ada musola, ya, atau ruangan khusus yang disiapkan ketika ditarik ke rumah misalnya. Nah, kalau di masjid kan ada mihrab. Ya, mihrab itu kan ada tembok, ya, di bagian imamnya itu. Jadi kecil kemungkinan orang lewat karena nggak ada yang bisa nembus tembok, gitu kan? Nah, di rumah juga begitu. Kalau Anda ada satu ruangan, ruang tengah kah, atau misalnya di kamar kah, Anda bisa ambil posisi bentangkan sejadah, tepat di depannya itu tembok. Ya, jadi dalam konteks ini tidak ada orang yang lalu lalang dan terlihat di hadapan Anda. Jelas? Baik, ini sutrah imam. Makmum, teman-teman sekalian, dalam konteks berjamaah nggak perlu pasang sutrah lagi. Nah, jadi jangan sampai begini, imam pasang sutrah, makmum pasang, nggak usah. Ya, karena bagi makmum, nanti saf makmum itu ada kelonggaran. Kalau saf imam nggak boleh dilewati, tapi makmum ini kalau batal satu, boleh melewati yang lain. Ya, misal sedang sholat tiba-tiba batal. Ya, jangan ditahan-tahan ya. Kalau sedang nggak enak, nggak usah ini naik, sudah. Ya, udah batalkan saja. Batal, Anda kembali keluar. Anda bisa lewati makmum yang lain. Itu nggak membatalkan dan tidak mengganggu kepada yang lain juga kalau paham fikihnya. Anda keluar, wudhu lagi, gabung lagi. Yang ini geser. Saat ini bergeser seperti ini, nanti ketika Anda selesai wudhu, Anda isi yang paling pojok. Jangan maksa ke sini lagi. Jelas ya? Baik, ini sutra. Simpan, jangan dilewati. Ini sunnah. Karena itu, siapkan kondisinya. Apa yang penting terkait kondisi ini? Tadi, tentukan ruangan di mana Anda akan sholat. Kalau ruangan di ruang tengah cukup lebar misalnya, keadaan di rumah, ataupun di lapang misalnya yang lebar, maka cepat tentukan sutrahnya, supaya nggak dilewati orang. Baik. Jelas? Paham ya? Selanjutnya, kalau sudah jelas, teman-teman sekalian, susun safnya. Ya, susun saf terlebih dahulu. Tentukan imamnya. Baik. Terkait dengan yang di lapang, di masjid atau bahkan di rumah, sholat berjamaah itu kaidahnya sama, pasti ada imam dan makmum. Itu disebut dengan jamaah. Jadi tidak mengikat tempat, baik yang di lapang, di masjid ataukah di rumah. Ada imam, ada makmum. Maka imam mengecek dulu keadaan makmumnya, memetakan kondisinya dan merapikan safnya. Jelas? Baik, penting untuk Anda melihat. Jadi bukan formalitas begini, rapatkan, luruskan. Ya, dan tidak apa menggunakan bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Tidak harus pakai bahasa Arab karena ini maknawi sifatnya. Ya, rapatkan, luruskan, istau, istaqimu. Tidak hanya demikian teman-teman, Anda membalik, menghadap kepada makmum, lihat. Rapatkan, sayang, dek, rapatkan ya. Ya, di belakang, saf paling belakang mama dengan adik-adik yang perempuan, rapatkan juga, rapat. Ya, rapat, luruskan. Nah, ketika Anda melihat makmum ini, coba petakan siapa mereka. Mungkin ada yang tidak bisa berdiri terlampau lama, ya kan? Ada yang bisa bertahan untuk dibacakan surat-surat panjang. Disinilah nanti kita akan bisa memilih di antara sekian uraian sunnah dari Nabi, surat apa yang dibaca. Kita akan lihat mana yang paling sesuai dengan makmum, sehingga makmum merasakan kenikmatan dalam penunaian sholat itu. Jelas? Baik. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, teruskan. Sholat akan dimulai tanpa diawali azan dan iqamah. Awas, hati-hati. Jadi jangan terlampau soleh. Ya, saya ulang, jangan terlampau soleh. Tidak perlu ada azan, tidak perlu ada iqamah. Tersambung hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan ketika Nabi akan menunaikan salat Id itu, maka kami tidak mengawalinya, kata para sahabat, dengan azan ataupun iqamah. Jadi langsung beliau memberikan arahan kepada kami, meluruskan saf dan seterusnya, salatul jami'ah, siap-siap salat kemudian ditunaikan. Jelas?
Baik, kalau sudah sampai ke situ, mari kita masuk kepada teknis utamanya. Baik, sholat id baik ditunaikan di lapang, di masjid, ataukah di rumah. Dan sekali lagi, saya ingin tegaskan kepada kita semua tanpa kecuali, dalam suasana yang sangat baik ini teman-teman sekalian, untuk saling menghormati penunaian sunnah, baik sunnah yang dipilih untuk ditunaikan di lapang ataukah ditunaikan di rumah, yang kemarin saya terangkan dalilnya untuk mengambil hadis penunaian di rumah. Ya, hadisnya sudah saya jelaskan dari sahabat Abu Hurairah, dari sunannya Abu Daud, nomor hadisnya saya sebutkan 1162, bagaimana ketika kondisi Nabi akan menunaikan sholat, tiba-tiba fa'asabana matar, kata sahabat, turun hujan, maka Nabi tarik sholat itu ke masjid. Apa alasannya? Supaya sahabat kemudian tidak terkena hujan, mungkin fisiknya terganggu, ada yang sakit dan tak kondusif sholat. Jadi kalau untuk menghindari hujan saja ditarik kepada kondisi yang lebih rapat lagi, lebih terlindungi lagi, maka bisa ditarik lagi ke tempat yang lebih dalam, yaitu kemana? Ke rumah. Di sini muncul kalimat kita, sholat id di rumah saja, bagi yang tak memungkinkan untuk ke masjid atau ke lapang. Dan ini contohnya sudah ada dipraktekkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam hadis beliau di Abwabul Id, ya Idain, bahkan Abwabul Idain. Ya, bab pembahasan tentang sholat dua hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Bab idza fatahul Id, bab spesifik pembahasan jika kehilangan kesempatan menunaikan sholat Id bersama orang banyak di lapang ataukah di masjid. Ya, thumma yusalli rak'atain, maka dia tetap bisa menunaikan sholat 2 rakaat. Wa kadzalika nisa, demikian pula perempuan-perempuan yang enggak sempat ikut bergabung, boleh dia tunaikan. Ini yang paling menarik, wa fil buyuti wal qura, dan cara penunaiannya di rumah atau di kampung-kampung, tempat-tempat yang spesifik. Itu ada di halaman atau di juz yang kedua, di halaman ke-23. Memang hadis ini mu'allaq sifatnya. Ya, mu'allaq itu terputus beberapa rawinya sehingga kualitasnya tuh tidak terlampau valid, tapi dia punya penguat. Ya, di mana? Di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ya, dalam musannafnya dikuatkan, jalurnya disebutkan, plus didukung di Sunan Al-Baihaqi, disebutkan jalur yang mu'allaq tadi, sehingga hadis ini naik menjadi kuat. Itulah kejeniusan Imam Al-Bukhari, walaupun tidak dimasukkan dalam kitab sahihnya, beliau tetap menyampaikan karena ada penguat dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Ya, apa yang disebutkan di situ? Disebutkan bahwa sahabat Anas bin Malik jama'a ahlahu wa banihi. Ketika beliau tak mampu menunaikannya di lapang seperti yang lainnya, maka beliau coba kumpulkan keluarganya dan anak-anaknya. Tsumma qama, kemudian naiklah ya asisten rumah tangganya, maulahu disebutkannya, ya pembantu beliau. Naik kemudian pada saat itu Ibnu Utbah, ya, naik Abdullah bin Utbah, kemudian naik beliau mengimami, ya, salat 2 rakaat, bertakbir seperti orang-orang pun bertakbir. Mereka menunaikan sholat di lapang atau di masjid. Jadi seperti yang lain menunaikannya di lapang, seperti menunaikannya di masjid, maka beliau pun kemudian bersolat 2 rakaat sama persis dengan yang di lapang, sama persis takbirnya dengan yang di masjid, dan tidak ada bedanya sama sekali, kecuali nanti dalam persoalan khutbah saja. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dengan uraian tadi dapat kita ketahui, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan petunjuk yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kesempatan bahagia bagi setiap insan beriman, ya, yang telah berjuang menunaikan ibadah siam selama 30 hari itu. Allah memberikan apresiasi. Ya, apa di antara hadiah yang Allah berikan kepada kita? Kesempatan yang luas untuk semua orang untuk menunaikan sholat Id. Ya, jadi saking pentingnya Id ini, sudah nggak ada syarat mutlak misalnya mesti di lapang aja, kalau nggak di lapang nggak ada Id. Tidak teman-teman, jangan khawatir. Yang tak bisa di lapang silahkan di masjid, tak bisa di masjid silahkan di rumah, dan semuanya disamakan petunjuknya oleh Nabi SAW. Tak ada beda penunaiannya baik di lapang ataupun di rumah, plus keutamaannya dengan kondisi masing-masing yang mengikat penunaian salat yang dimaksudkan. Jadi dari sini sekali lagi jangan ada kesan pesimis ketika memang dalam kondisi tertentu kita mesti menunaikan di rumah. Tunaikan saja. Ya, sunnah jelas, petunjuk jelas, pedoman ada, alhamdulillah sah, pahala insyaallah dengan izin Allah diturunkan.
Pun demikian dalam kondisi yang normal di sebagian tempat tunaikan di lapang, ya, tunaikan atau di masjid sama persis dengan yang di rumah tadi tanpa ada perbedaan sedikit pun. Jelas? 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 Mari kita coba tunaikan tutorial dari sholatnya. Menghadap ke arah kiblat. Jelas? Ukur arahnya, sesuaikan, jangan sampai keliru. Hati-hati, ini juga menjadi pelajaran penting ya bagi sebagian keluarga yang barangkali selama ini belum pernah mengalami situasi ini. Alhamdulillah bisa belajar lebih banyak, bisa tentukan kemana arah kiblat yang benarnya. Ya, Quran surah kedua ayat 144, ya, arahkan sesuai ke Masjid Al-Haram. Ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Selesai arah kiblat sudah, berikan arahan seperti tadi saya sampaikan, siap untuk memulai. Kemudian berikan isyarat salatul jami'ah, salat kita akan mulai. Ingat ya, tak ada qamat, tak ada azan sebelumnya. Isyarat boleh dengan bahasa Indonesia. Ya, salatul jami'ah boleh kalau mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Yuk kita mulai salatnya berjamaah ya. Khusyukkan hati kita, tenangkan jiwa kita, dan rasakan kenikmatan untuk berdoa saat salat. Nikmat. Berniat dalam hati kita, kemudian mulai bertakbir. Fokus baik-baik. Nah, sebelum sampai ke takbir, saya ingin tunjukkan jumlah rakaatnya hanya 2. Jadi salat Idul Fitri ditunaikan 2 rakaat. Seperti salat subuh 2 rakaat. Jelas? Baik, 2 rakaat ini perbedaannya teman-teman sekalian spesifik saat takbir. Ya, dan pilihan bacaan surat nanti. Saat takbir diriwayatkan dari sahabat Katsir bin Abdullah, ya, dari bapaknya, dari kakeknya, Katsir bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terlihat beliau menunaikan salat Id itu, beliau mengimami dengan takbir, disebutnya takbirat zawaid. Takbir tambahan dari sekedar takbiratul ihram. Takbir tambahan ini di rakaat pertama jumlahnya 7 dan di rakaat kedua jumlahnya 5. Baik, jadi ketika Anda bertakbir seperti biasa takbiratul ihram, Allahu Akbar, boleh angkat seperti ini di sini sejajar dengan bahu, hadwa mankibaihi. Ini hadis jadi Al-Bukhari ada, di hadis Muslim juga nomor hadis 397 ada, rawinya sahabat Abu Hurairah yang menyampaikan kepada kita dari peristiwa seorang bernama Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi ketika diajarkan oleh Nabi SAW cara salat yang benar. Maka Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah fa asbighul wudhu. Jika Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna, sempurnakan wudu, thumma istaqbilul qiblah, menghadap ke arah kiblat, kemudian bersalat, bersiap, kemudian bersiap untuk takbir. Maka Nabi contohkan bertakbir mengangkat tangan sejajar dengan bahunya, hadwaman kibaihi di sini. Ya. Bisa juga sejajar dengan daun telinga di sini. Mana yang paling nyaman saja. Ini di dalam riwayat hadis An-Nasai. Sejajar dengan daun telinga. Jadi boleh diangkat sini, boleh diangkat sini. Takbir yang pertama, membuka salat. Pembuka ini disebut takbiratul ihram. Ya, jadi ketika bertakbir, kemudian ihram, sifat ihramnya muncul. Apa itu ihram? Dari ahrama yuhrimu ihraman. Akar katanya diambil dari haram. Harama yahrumu haram. Haram itu dilarang, tidak boleh. Kalau kita ingin menanggalkan segala hal untuk menunjukkan ini tidak boleh, tambah hamzah, ahrama yuhrimu, sifatnya ihram. Maksudnya apa? Ketika sudah bertakbir maka dilarang, tidak boleh, tinggalkan segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang, buang, jangan dibawa-bawa. Permasalahannya orang sholat seringkali membawa dunianya sehingga itu mengganggu kekhusyuan dalam sholatnya. Padahal rumusnya jelas, begitu diangkat takbir. Ya, di Abu Daud disebutkan, fayaqulu Allahu Akbar, katakan dengan lisanmu, Allah yang maha besar. Dunia nggak besar, pekerjaan nggak besar, gaji nggak besar sekarang. Semua Allah yang hanya besar. Ya, buang semua ke belakang. Sehingga urusan kita hanya terfokus kepada Allah saja dan mengagungkan Allah Jalla Jalalah. Diangkat seperti ini, kemudian angkat sejajar dengan
ya telinganya atau sejajar dengan bahu atau daun telinganya, maka setelah itu teman-teman sekalian, ihram, ingat ihram, buang semua yang tidak ada kaitan dengan salat. Fa wada'u kaffahul yumna aw yadahul yumna 'alal yusra, maka kemudian meletakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri seperti ini. Ya. Di dadanya, sadrun, di sini boleh begini, ya. Yang telapak ke punggung, boleh ini rusgun ala rusgin. Ya, ini pergelangan di pergelangan, di sini ketemunya. Ya, tapi tolong harus pas ya. Jangan direka-reka. Allah Akbar, tidak ya. Cukup langsung saja takbir Allahu Akbar. Boleh ke sini sedikit tapi jangan sampai ke sini. Ya, jadi jangan megang siku ke sini. Dan ini dicela oleh Nabi. Jangan sampai kamu takbir bersedekap seperti orang sombong. Jadi diibaratkan sombong begini. Ya, kayak lagi ngawasin proyek gitu. Seperti ini. Ya, tidak. Jadi sampai di sini saja. Nah, ini takbir pertama. Disebut takbir pembuka, bukan pertama dalam konteks yang 7 tadi. Jadi takbir pembukanya ihram. Baru setelah itu tambahkan 7. Ya, bacaan tidak ada beda. Allahu Akbar seperti tadi, ya. 1 Allahu Akbar, 2 Allahu Akbar, 3 sampai dengan 7. Baik Ustaz, apakah di sela-sela takbir itu ada bacaan spesifik? Baik, di sini ada perbedaan kecil pendapat di antara ulama, karena memang tidak ada yang spesifik langsung disebutkan dari Nabi, hanya isyarat saja. Dalam hadis Katsir bin Abdullah tadi nggak dirinci bacaan antar takbir zawaid tadi, takbir tambahan. Hanya disebutkan Nabi takbir 7 kali. Pertama, rakaat kedua 5 kali. Karena hanya sebutannya seperti itu saja, maka ada yang menyimpulkan, terutama mazhab Maliki, di Imam Malik takbirnya tidak diselingi dengan bacaan apapun, cukup takbir saja. Ya, jadi singkat, cepat, padat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 Allahu Akbar, 3 Allahu Akbar, 4. Demikian terus sampai dengan 7. Baik, di mazhab Syafi'i kemudian mengambil keumuman makna dari sela-sela walitukabbirullaha ala ma hadakum. Isyarat Al-Qur'an supaya engkau memperbanyak takbir. Sedangkan takbir teknis petunjuk ketika dari bacaan Nabi, ada riwayat menyebutkan takbir, tahmid, tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Ya. Ada takbir, ada tasbih, ada tahmid. Maka sebagian khususnya dari mazhab Asy-Syafi'i mengisi sela-sela itu dengan kalimat-kalimat isyarat hadis tadi. Jadi begitu diucapkan takbirnya, diangkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Ya, atau perbanyak takbir saja, tahmid saja atau tasbih saja. Ini umum sifatnya. Sampai dengan 7. Jadi Allahu Akbar, jeda ucapkan, Allahu Akbar, jeda ucapkan, mau tasbih, tahmid, takbir atau dihimpunkan. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira takbir, walhamdulillahi katsira tahmid, ya wa subhanallahi bukratan wa asila tasbih. Ketiganya dikumpulkan dalam satu kalimat. Baik mengucapkan atau tidak berpengaruh kepada sahnya salat. Jelas? Ya, jadi keduanya benar. Tanpa bacaan benar, tanpa mengatakan tadi benar, dikatakan pun baca tadi benar diantaranya. Ya, yang salah siapa? Oh, belum tentu. Yang tidak sholat pun nggak salah karena hukumnya sunnah, Ferguso. Jelas ya. Nah, jadi jangan menyimpulkan sesuatu yang belum kita ketahui dasarnya. Paham ya? Baik, teruskan. Jadi fokus ya, fokus lagi. Sudah takbir, kemudian selesai 7 kali. Nah, diam sejenak. Baca iftitah. Ya, silahkan disesuaikan. Iftitah itu banyak, ada lebih daripada 9 doa. Mau baca yang panjang boleh, ya. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, ya. Kemudian disambungkan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin. Boleh. Yang mau pakai Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya silahkan, boleh. Atau yang paling pendek pun boleh, silahkan. Ya, jadi silahkan dipilih mana yang paling memudahkan. Setelah takbir, iftitah. Jadi kalau iftitah yang pendek, istiftah yang panjang. Ya. Setelah itu masuk Al-Fatihah 7 ayat. Ya, bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, selesai. Bismillahnya mau dijaharkan boleh yang jadi imam. Ya, jadi nanti ada setidaknya menghitung para ulama hadis ada 70 riwayat tentang bacaan bismillah, dibagi 4 klasifikasi.
Pertama boleh jahar. Ini diambil nanti oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ditunjukkan pada muridnya sampai diikuti mazhabnya. Jahar. Jahar itu keraskan. Setelah selesai iftitah, masuk Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jelas jahar. Sir. Sir itu silent, yang dengar cuma kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas. 3, tidak dibaca sama sekali, langsung alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jelas? Kemudian yang terakhir dibaca rakaat pertama dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Anda boleh pilih mana yang paling mudah untuk dipilih. Jelas? Tapi sebelum membaca itu ta'awudz dulu. Ta'awudz dan sifatnya sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sir, silent, baru Al-Fatihah. Ulang, fokus. Takbir, iftitah, ta'awudz, Al-Fatihah. Setelah waladdallin, amin, tuntas, baca surah. Surahnya bisa Anda pilih. Ya, berdasar hadis riwayat Al-Imam Muslim menyampaikan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menunaikan salat Idnya, maka di rakaat yang pertama beliau kalau tidak membaca surat Qaf, ya, surah yang ke-50, atau membaca Al-A'la, surah yang ke-87, ya, Sabbihisma rabbikal a'la. Ini yang sering dibaca Nabi. Kalau sekiranya ada kemampuan untuk bisa membaca satu di antara surah ini, silahkan dipilih. Apakah Qaf atau Sabbihisma rabbikal a'la. Satu. Adapun kemudian di rakaat yang kedua, setelah selesai waladdallin, amin, tuntas, maka kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memilih satu di antara dua surah lagi. Ya, imma surah 54 Al-Qamar, ya, atau surah yang ke-88 Al-Ghasyiyah. Kalau tidak baca Al-Qamar, ya, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, atau hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini kebiasaan. Kebiasaan yang Nabi kerjakan disebut sunnah, sehingga para ulama mengatakan sunnahnya boleh rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua hal ataka haditsul ghasyiyah, atau rakaat pertama Qaf, rakaat yang kedua iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Ini pilihan. Kalaupun Anda melihat saat di awal tadi begitu nengok makmum, oh, anak-anak kecil masih baik, ya, istri juga barangkali agak kesulitan, ada ibu mertua sepuh juga, mau dibacakan Qaf, mereka belum tentu kuat, ayatnya cukup panjang, ya, bukan hanya mereka nggak kuat, imamnya aja belum tentu hafal misalnya, ya, atau ala-ala juga demikian, ya, sudah imam nggak kuat, sudah imam nggak hafal, makmum belum kuat, atau sudah imam belum hafal, makmum nggak kuat, nah, maka pilih ala-ala, aduh belum bisa hafal juga ala-ala misalnya, maka nggak usah susah-susah, baca yang tengah-tengah. Ad-duha, ya, wad-duha wal-laili idza saja. Baik, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, baca ad-duha. Rakaat keduanya baca al-insyirah, karena duha dan al-insyirah itu satu paket penurunannya. Ya, maka saya lebih senang kalau rakaat pertama baca ad-duha, kedua al-insyirah. Ustadz, saya sulit juga Ustadz bacanya. Nah, ini qadar Allah, ini alhamdulillah, syukur pada Allah saya diberi kesempatan jadi imam seumur-umur di keluarga. Mudah-mudahan hisab jaringan di hari kiamat dan bisa jadi tanda di hadapan Allah, ya Allah saya pernah jadi imam di keluarga. Ya, bahwa ini kesempatan. Kalau bisa para ayah di rumah jangan wakilkan. Kalau bisa Anda, ya, kecuali kalau Anda telah siapkan generasi penerus, anak-anak yang sudah 30 juz hafid, kebanggaan, silahkan. Tapi kalau Anda mampu lakukan, itu akan meringankan hisab Anda di hari kiamat. Ketika ditanya apa yang sudah kamu kerjakan sebagai seorang ayah, ya Allah, Engkau Maha tahu, aku pernah menjadi imam dalam salat Id bagi keluargaku. Dan ini mungkin akan meringankan dari sekian hisab yang akan Allah tanyakan kepada kita. Kalau sulit ad-duha, sulit al-insyirah, bukan aib. Anda memimpin dengan al-ikhlas, qul huwallahu ahad, atau al-falaq, atau an-nas, tidak ada masalah. Yang penting ada satu lembaran tertuliskan di episode kehidupan kita bahwa kita pernah jadi kebanggaan di keluarga dengan memfungsikan fungsi keimaman kita, bukan sekedar di rumah tangga mengurus rumah dan persoalan tangga, tapi juga dalam persoalan konteks spiritual dan untuk akhirat kita.
Selebihnya teman-teman tidak ada beda. Setelah selesai surah yang pertama, ruku seperti biasa, Allahu Akbar, ruku. Baik, kemudian yang tidak, ya, sami Allahu liman hamidah, seperti biasa saja, seperti Anda salat subuh. Ya, 2 rakaat. Ya, hanya nanti tidak ada kunut. Ya, sepakat kalau Idul Fitri nggak ada kunut ya. Kemudian setelah itu rakaat kedua juga demikian sampai dengan salam. Dan selesai salat Idnya. Baik. Bagi yang di lapang atau di masjid, setelah selesai dilanjutkan dengan khutbah. Sunnahnya. Baik ya? Untuk menyampaikan kegembiraan. Dan khutbahnya singkat padat. Ya, Nabi hanya tersebut dalam riwayat-riwayat, ya, hamadallah wa asna alaih, beliau memuji Allah, ya, kemudian wa wa'adhan nas, menyampaikan nasihat kepada orang-orang, wa dzakarahum, mengingatkan mereka untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memerintahkan kemudian kepada Bilal untuk memotivasi orang-orang yang mau sedekah. Nah, ini dasar penyebaran kotak infak gitu ya. Nah, itu dasarnya ada. Hadisnya juga ada, sahih hadisnya, ya. Bahkan itu disebutkan ada perempuan-perempuan yang nyimpan perhiasannya, nyampaikan hartanya dan sebagainya. Itu dalam konteks yang normal. Dalam kondisi Anda ada di rumah, nah, di sini sebagian besar berpendapat bahwa tuntutan untuk berkhutbah itu lebih ringan, artinya ditiadakan, tidak ada masalah. Karena yang penting dalam sholat Id itu adalah sholatnya. Ya, adapun khutbah itu untuk menyampaikan pesan pada orang banyak, orang-orang. Nah, ini di rumah Anda cuma Anda dan keluarga. Jelas, gitu kan? Walaupun kalau ingin khutbah tidak dilarang, cukup penuhi rukunnya saja. Ya, kita paham ya? Memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian syahadat, berikan pesan singkat sudah. Ya, kalau enggak bisa pesannya, baca ayat takwa, ittaqillah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak hafal juga, sampaikan, "Ma, adik-adik sekalian, anak-anakku, yuk kita mulai dengan papa dan kita semua untuk meningkatkan takwa kepada Allah." Selesai, barakallahu li wa lakum, doa tutup. Minta boleh pakai bahasa Indonesia, tidak ada masalah. Pakai bahasa Indonesia, selesai doa sama-sama. Mungkin suasananya akan berbeda. Ketika seorang ayah selesai salat, dia berdiri memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat. Setelah itu menyampaikan, ini adalah episode baru Idul Fitri kita, tapi kesempatan terbaik bagi ayah, bagi papa untuk menyampaikan kepada kalian semua. Papa sayang kalian semua, sayang di dunia dan sayang untuk di akhirat kita. Semoga seperti Allah kumpulkan kita di dunia, Allah akan kumpulkan lagi kita di akhirat. Karena itu maafkan kalau selama ini ada yang kurang. Mari kita jadikan hari ini sebagai hari baru untuk keluarga kita, untuk semakin meningkatkan takwa dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa supaya Allah merahmati keluarga kita, melancarkan rezeki di keluarga kita, untuk bisa semangat beribadah kepada Allah. Mari berdoa semuanya. Ketika berdoa penuh khusyuk, mengalir air mata kita dalam suasana yang sangat haru, boleh jadi rahmat Allah diturunkan pada saat itu. Setelah itu Anda bisa berpelukan dengan keluarga terbatas, ya kan? Demikian, tuntas di rumah, di lapang. Sampai di sini tuntaslah tutorial salat Idul Fitri kita, tinggal pelaksanaannya saja dan persiapan kita maksimalkan seperti yang telah kami uraikan. Hanya satu persoalan lagi, bukankah tanda syukur itu dibagi dua klasifikasinya? Ingat, kembali kepada ayat Al-Quran Al-Baqarah 185. Ingat, belum selesai pembahasan kita, bahwa wala'allakum tashkurun, supaya orang puasa itu bisa bersyukur, tingkatkan syukurnya kepada Allah dan bahagia dia di Idul Fitri ya, ditandai yang pertama dengan salat. Tadi telah kita tuntaskan. Tapi yang kedua, apa ciri spesifik yang dengan ciri ini, jika benar ia mendapatkan ciri utama ini, maka ia akan terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama 11 bulan mendatang untuk hadir kembali dalam Ramadan. Dan dalam penjagaan ini, Allahu Akbar, dijaga dari perbuatan yang salah, ditingkatkan amal soleh dan menjadikan kedekatannya dengan Allah begitu kuat. Apa cirinya? Bagaimana prakteknya? Itulah bahasan pamungkas kita esok hari di edisi ke-30 dan edisi penutup di bulan Ramadan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat.